Walaupun warga sekitar sudah tahu, oh mereka ini pasti orang Wentira nih, tapi warga-warga lokal itu nggak berani buat ngusik mereka. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas nih kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan juga kejadian-kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Nah, beberapa waktu lalu aku sempat ngebahas nih tentang kota gaib, yaitu kota gaib Saranjana. Bahkan beberapa artis atau beberapa band katanya pernah manggung di kota Saranjana. Nah, kali ini aku bakal ngebahas kota gaib lagi, tapi kota gaibnya ini adalah kota gaib Wentira. Nah, dimana kota gaib Wentira ini adalah salah satu kota gaib yang cukup besar dan juga cukup terkenal katanya. Nah, kota gaib Wentira ini adalah salah satu kota gaib yang konon katanya adalah salah satu kota gaib yang sama halnya dengan kota Saranjana. Peradabannya sangat maju, orang-orangnya sangat ganteng dan juga sangat cantik, dan juga peradabannya sangat modern. Nah, kota Wentira ini sendiri adalah sebuah kota yang berada di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di antara kota Palu dan juga Kabupaten Parigi Mutong. Bagi sebagian orang di Besia, tempat ini tuh mungkin terlihat seperti kawasan hutan biasa. Namun nih Besia, bagi masyarakat setempat, kawasan ini tuh lebih dipercaya menyimpan sesuatu atau rahasia yang sangat besar. Kalau kita telusuri di dalam peta ya, wilayah ini sebenarnya hanyalah sebuah hutan, dan di daerah ini dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang tumbuh sangat besar di pinggir jalan. Dengan batang pohonnya berwarna putih dan juga cukup besar, cenderung lurus dan bahkan menjulang sangat tinggi. Nah, di mana cerita-cerita tentang kota gaib Wentira ini berkembang dari generasi ke generasi. Hingga konon nih, katanya nggak ada satu orang pun yang berani memotong pohon yang ada di jalur Wentira itu. Nah, nama Wentira sendiri berasal dari kata Wentira, nah dimana artinya itu adalah kota tak kasat mata ataupun kota gaib. Sementara dalam penyebutan kota Toraja kuno, tempat ini lebih dikenal dengan Wentira. Konon nih ya, katanya di kota gaib Wentira ini tampilannya itu cukup menakjubkan, dimana semua wilayahnya itu berlapis emas, dan bahkan konon katanya ada sebuah kerajaan yang memang terbuat dari emas murni. Bahkan peradaban mereka di kota Wentira ini katanya sangat-sangat maju, sangat modern, seperti halnya kota-kota yang terdapat di Indonesia. Dan bahkan mungkin di kota gaib Wentira itu peradabannya lebih modern dari saat ini. Nah nih dari cerita-cerita yang beredar ataupun legenda-legenda yang ada gitu, raja di kota itu merupakan sesosok jin yang memiliki 7 panglima perang. Nah, masing-masing dari panglima perang itu mereka memiliki bala tentara yang jumlahnya itu bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Bahkan nih jika konon katanya kalau kalian masuk ke kota gaib Wentira itu, pengunjung di sana tuh disarankan untuk tidak mengambil emas ataupun barang apapun yang ada di kota tersebut. Kalau kalian nekat mengambil sesuatu yang ada di kota itu, maka nyawa bakal menjadi taruhannya. Dikisahkan juga, penghuni kerajaan Wentira ini kerap dijumpai warga sekitar di tugu berwarna kuning yang dijuluki oleh warga sekitar sebagai Tugu Kuning. Nah, di mana nih ya? Ternyata warna kuning ini adalah warna khas yang memang sering ditemui di Wentira. Nah, hal itu nggak lain karena di sepanjang jalan untuk menuju ke kota gaib Wentira itu akan dijumpai sebuah rumah mungil dengan cat berwarna kuning. Nah, sejak itulah dipercaya bahwa warna kuning adalah warna kesukaan dari makhluk-makhluk yang ada di kota gaib tersebut. Ada sebuah cerita yang sangat-sangat terkenal bahkan sampai saat ini, di mana konon katanya ada seorang pria tua memesan mobil mewah series BMW. Nah, di mana waktu itu series BMW ini adalah salah satu series yang sangat-sangat mahal dan mewah. Dan si pembeli itu mengirimkan alamat pengiriman di daerah Wentira. Pada waktu itu di saat sang pembeli ini membeli mobil tersebut, nggak ada yang aneh nih. Dia terlihat biasa aja, seperti tidak ada hal yang mencurigakan. Namun nih saat sang kurir mengirimkan mobil tersebut ke alamat yang emang sudah dikirim sama pembeli itu, ternyata kurir itu mendapati bahwa alamat tersebut hanyalah sebuah hutan lebat. Nggak ada rumah dan juga nggak ada kehidupan di sana. Nah, sejak kejadian itulah bahwa Wentira ini bukanlah sebuah tempat yang biasa, melainkan wilayah yang masih menyimpan banyak banget misteri yang nggak semua orang tahu. Bahkan di sekitar kawasan Wentira ini konon katanya kalau kalian melewati tempat tersebut, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali untuk menandakan kalau kalian tuh sudah sampai di tempat agar perjalanan kalian itu tetap aman, nyaman. Dan selain itu ada sebuah jembatan yang memang diyakini bahwa jembatan tersebut adalah jembatan menuju ke kota gaib Wentira. Jadi gerbangnya buat menuju ke kota gaib. Tapi jembatannya ini emang jembatan kelihatan ya gitu. Dan juga tugu warna kuning yang menjadi penanda di jalur Wentira ini dikatakan juga bahwa
bahwa itu juga menjadi salah satu gerbang menuju ke kota gaib Wentira. Nah, gimana bes menurut kalian? Apa kalian percaya? Bisa tulis di kolom komentar. Bahkan ya bes ya, konon katanya bahwa penghuni-penghuni kota gaib Wentira itu bisa bersinggungan langsung dengan manusia biasa kayak kita. Karena menurut cerita yang beredar, bagi orang yang pernah konon katanya pernah masuk ke kota gaib dan juga pernah bertemu langsung dengan orang-orang Wentira, mereka bilang kalau tampilan mereka itu ya seperti manusia pada umumnya. Bahkan masyarakat setempat juga percaya bahwa orang-orang yang berada di kota Wentira itu mereka juga memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, dan bahkan mereka membentuk sebuah kelompok ataupun sebuah komunitas sendiri di dalam Wentira tersebut. Nah, dari cerita-cerita itulah semakin menguatkan bahwa Wentira ini dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan bahkan sulit dijelaskan dengan logika. Nah, walaupun mereka tampak seperti manusia biasa, manusia pada umumnya seperti kita, tapi ada satu perbedaan dari mereka yang memang terlihat gitu, dimana mereka itu tidak mempunyai filtrum yang ini ataupun garis tengah-tengah bibir yang ini. Dan juga konon katanya mereka itu bisa menghilang secara tiba-tiba. Bahkan orang-orang yang berada di kota gaib Wentira itu mereka tuh sering berinteraksi dengan warga lokal. Mana orang-orang yang berada di kota gaib Wentira itu ternyata sering membeli bahan pangan. Bahkan mereka tuh terkadang keluar ke pasar tradisional untuk membeli barang. Walaupun warga sekitar sudah tahu, oh mereka ini pasti orang Wentira nih, tapi warga-warga lokal itu nggak berani buat ngusik mereka. Bahkan dari kisah-kisah orang yang konon katanya pernah melihat kota Wentira ataupun pernah masuk ke kota Wentira, konon katanya mereka itu melihat cahaya kota, keramaian, dan bangunan megah di tengah hutan pada malam hari. Namun ketika mereka kembali ke lokasi yang mereka lihat itu pada siang hari, ternyata tempat tersebut ya hutan lebat, dimana tidak ditemukannya ada kota yang sangat megah. Yang ditemukan hanyalah sebuah pepohonan dan juga jalan biasa. Nah, bes di antara banyak cerita yang beredar mengenai kota gaib Wentira ini, ada satu kisah nih yang cukup terkenal dan juga sangat ramai diperbincangkan di internet. Nah, dimana kisah ini datang dari seorang pria bernama Ali. Ini adalah salah satu kisah yang sangat viral, dimana sempat dibawakan di channel YouTube dan akhirnya banyak diunggah di internet. Nah, dimana menurut pengakuan Ali, waktu itu pengalaman dia ketika dia berada di daerah Sulawesi Tengah. Saat itu dia bertemu dengan sosok misterius yang kemudian mengantarkannya menuju sebuah tempat yang sangat berbeda dari dunia yang kita kenal saat ini. Awalnya Ali mengira bahwa dirinya itu hanya melewati jalan yang biasa. Namun ternyata semakin jauh dia melangkah, pemandangan di sekitarnya itu mulai berubah. Di hadapannya Ali, dia melihat banyak banget bangunan-bangunan yang sangat megah, jalannya sangat lebar dan bahkan tertata sangat rapi. Suasananya itu ramai layaknya sebuah kota yang sangat maju dan juga sangat modern. Namun yang ngebuat Ali ini terkejut waktu itu adalah di mana kendaraan yang digunakan oleh para penghuni kota tersebut terlihat sangat berbeda. Nah, menurut pengakuan Ali, bes, mobil-mobil di sana itu tidak berjalan seperti kendaraan biasa, melainkan tampak melayang beberapa sentimeter di permukaan jalan. Kendaraan itu lurus gitu jalan, benar-benar jalan. Hanya saja rodanya itu tidak nampak aspal. Bahkan nih menurut Ali nih, bes ya, bahwa teknologi yang dimiliki oleh penghuni kota di sana itu jauh lebih maju dibandingkan teknologi manusia saat ini. Gak hanya teknologinya yang sangat maju nih, bes ya, Ali juga bilang bahwa dia melihat banyak banget perempuan cantik dan juga laki-laki yang sangat ganteng dan orang-orang yang berpenampilan seperti manusia biasa. Gak ada sosok yang menyeramkan ataupun makhluk aneh seperti yang sering digambarkan dalam film horor. Justru sebaliknya, kehidupan di sana sangat normal gitu, normal biasa aja kayak manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tinggal di kota gaib dan kita tinggal di dunia nyata. Ada satu hal yang gak boleh dilanggar, kata Ali di sana, di mana saat berada di kota tersebut ya, Ali ngaku diberikan beberapa pantangan. Katanya dia nggak boleh ngambil apapun yang ada di sana, nggak boleh sembarangan juga berbicara, dan nggak boleh menunjukkan sifat yang nggak sopan ataupun sombong kepada para penghuni di kota gaib Wentira itu. Nah, dari cerita yang beredar bahwa setelah beberapa waktu nih Kang Ali berada di sana, akhirnya dia kembali ke dunia nyata. Entah gimana caranya. Ketika Ali menceritakan semua pengalamannya waktu itu, kisah tersebut langsung menarik perhatian banyak orang. Tapi pasti kubu terbagi menjadi dua, ada yang percaya, ada juga yang enggak. Banyak orang yang percaya bahwa emang benar sih, sepertinya Ali ini benar-benar pernah masuk ke kota gaib Wentira. Namun sebagian juga menganggap bahwa cerita yang diberikan Ali ini hanyalah pengalaman pribadi yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena nggak ada fotonya, nggak ada videonya, nggak ada sesuatu hal yang bisa membuktikan bahwa Ali ini benar-benar pernah masuk ke kota gaib tersebut. Nah, karena kisahnya Ali ini menjadi sebuah perdebatan ya, dan membuat misteri kota gaib itu semakin sulit dijelaskan dengan logika. Nah, kalau menurut kalian nih, Besi, apakah kalian percaya bahwa kota gaib itu ada? Kayak kota Saranjana, kota Wentira,
gitu yang sangat terkenal di Indonesia gitu. Ada juga kalau nggak salah Padang 12. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau menurutku pribadi, ya semua itu tergantung dengan kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya kalian percaya bahwa kota gaib itu ada, oh ya monggo silakan. Kalau memang tidak percaya ya udah nggak apa-apa. Karena kan memang kita hidup di dunia ini memang saling berdampingan dengan makhluk yang nggak terlihat. Bahkan juga sampai hari ini keberadaan kota gaib Wentira itu masih belum bisa terpecahkan. Nggak ada yang bisa memastikan apakah kota tersebut benar-benar ada atau hanyalah legenda yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun satu hal yang pasti bahwa nama Wentira masih terus hidup dalam berbagai cerita yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah di balik lebatnya hutan Sulawesi Tengah itu benar-benar ada sebuah kota yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Contohnya yaitu kayak kota Wentira. Nah, jadi menurut kalian gimana nih, Bes? Apakah kota Wentira ini hanyalah sebuah mitos atau memang ada sesuatu yang memang belum mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang kita punya saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, Bes, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah, dan juga jangan lupa share video ini dan bisa tuliskan di kolom komentar video apa lagi yang bakal aku bahas atau cerita-cerita apa yang bakal aku bahas di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you in the next video and bye-bye.